Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nurhaliza dengan NIM 2001030054. Saya dari kelas 4B dengan konsentrasi Humas Prodi Ilmu Komunikasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Public Speaking. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Belajar Public Speaking sebagai Komunikasi yang Efektif. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanegara. Sebelumnya, saya akan membacakan abstraknya terlebih dahulu. Keterampilan berbicara di depan umum atau public speaking masih belum sepenuhnya dimiliki oleh para siswa. Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi bersama dengan kelompok jurnalis berbagi memberi pelatihan public speaking kepada para anak yatim. Anak-anak mampu mempraktikkan public speaking dengan secara percaya diri, menceritakan kembali cerita atau dongeng di depan teman-teman, guru, dan tim pendamping. Selanjutnya, tujuan dari jurnal ini yaitu membangun keterampilan berbicara siswa di depan umum dan membangun kepercayaan diri berbicara di depan umum agar menjadi bagian dari berkomunikasi yang efektif. Kemudian, subjeknya yaitu anak sekolah dasar sebanyak 35 peserta di Rumah Asuh Yatim dan Duafa Yayasan Al-Abqo Ziyadah yang terletak di Jalan Nusantara nomor 152, Pancoran, Mas, Depok Jaya. Selanjutnya, metode penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan melakukan observasi untuk mengetahui sejauh mana materi public speaking diterima oleh peserta. Observasi ini dilakukan secara dengan melihat respon atau tanggapan peserta dan bahasa tubuh selama pemberian materi public speaking. Selanjutnya, definisi operational variable dependent. Berkomunikasi yang efektif yang mana hal ini dapat berhasil dipelajari dan dilatih oleh semua orang, apalagi dilatih sejak dini, maka akan membangun kepercayaan diri yang baik ke depannya. Yang disiapkan dan diperlukan adalah kerja keras serta teknik yang tepat. Kemudian, cara dan alat ukur variabel dependent. Cara menyusunnya sesuai dengan 4 indikator untuk mengetahui efektivitas komunikasi, yakni menghasilkan pengertian atau pemahaman, menghasilkan kepuasan atau hiburan, menghasilkan pengaruh pada sikap, dan menghasilkan hubungan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, definisi operasional variabel independent public speaking. Kemudian, variabel bebas atau independennya ini sendiri merupakan public speaking yang tidak hanya fokus pada kebiasaan anak-anak, pada sebuah kata-kata yang diucapkan, tapi juga pada bahasa tubuh atau sering disebut bahasa nonverbal. Karena beberapa hal memerlukan adanya bahasa tubuh. Untuk itu, penggunaan bahasa tubuh dalam public speaking itu sangat penting. Selanjutnya, langkah penelitian dari jurnal ini yang pertama yaitu tahapan public speaking, di mana menceritakan dongeng tentang semut dan kepompong. Kemudian kisah semut dan kepompong direspon oleh anak. Kemudian yang kedua yaitu tahapan bermain tebak gerak, pengetahuan atau wawasan peserta seperti tokoh kartun, pandangan pertama, dan say no to corruption. Kemudian hasil dari penelitian ini yaitu peserta sebagai anak-anak ini bersaing untuk menjawab pertanyaan. Bahkan peserta mampu menceritakan lagi kisah yang disampaikan, lalu lebih fokus dan berkonsentrasi. Kemudian kelebihan penelitian dalam penulisan jurnal ini yaitu memiliki sistematika yang jelas selama proses pembelajaran public speaking yang diberikan. Kemudian yang kedua yaitu diberitahukan pengaplikasian apa yang akan digunakan dalam public speaking. Kemudian yang ketiga, dalam penelitian ini juga dijelaskan bagaimana respon dari subjek. Kemudian yang terakhir memberikan dasaran teoritis yang digunakan agar anak-anak memang benar-benar dinyatakan dapat melakukan public speaking dengan komunikasi yang efektif. Selanjutnya, kelemahan dari penelitian jurnal ini yaitu
di mana dalam kualitatif akan lebih baik jika menggunakan beberapa macam metode yang digunakan, apalagi kepada anak sekolah dasar. Mungkin tidak hanya observasi keefektifan dari storytelling dan bermain saja, tetapi juga dibutuhkan observasi dari tingkah laku dan bahasa tubuh anak, serta dapat ditambahkan dengan metode wawancara. Meskipun sulit terbuka, setidaknya mengetahui statement langsung dari anak tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal ini yaitu public speaking merupakan kemampuan yang sebaiknya dikuasai sejak usia dini. Dalam hal ini, sejak anak-anak duduk di bangku sekolah, dari pengamatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan awalnya peserta masih pasif saat menerima informasi. Agar berani berbicara di depan publik, anak-anak dibantu dengan pemahaman yang sesuai dengan usia mereka. Ya, sekian penjelasan review jurnal dari saya. Bila ada kata yang tidak baik atau tidak bagus, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.